Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ridayati Farid, SPI MM, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua atas waktu yang diberikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rinjani Aprilia Saputra atau yang biasa dipanggil dengan Rinjani dengan NPM 2346006. Di sini saya akan mempresentasikan peranan penting etika bisnis dan etika sosial dalam menghadapi isu wisata tragedi atau yang biasa disebut dengan dark tourism. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang wisata tragedi. Wisata tragedi atau yang juga dikenal sebagai dark tourism mengacu pada kunjungan ke lokasi di mana telah terjadi kematian, bencana dan juga kekejaman. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyebut jenis wisata ini, yaitu yang pertama, black tourism, wisata kelam, grief tourism, wisata duka, dan yang terakhir ada thana tourism, wisata kematian. Istilah yang lebih spesifik lagi juga sering dipakai untuk mengacu jenis wisata ini, tergantung dari objek wisatanya. Semisal Holocaust, wisata perkuburan, wisata penjara, wisata perang, atau wisata peninggalan masa perbudakan. Tentu saja kematian, bencana, kekejaman itu harus apa sih? Tentu saja kematian, bencana atau kekejaman itu tentu saja kematian, bencana atau kekejaman itu haruslah yang dapat dianggap sebagai penanda penting dalam sejarah lokal, nasional, ataupun kemanusiaan. Untuk dapat disebut wisata tragedi, kunjungan itu pun harus terjadi dalam selang waktu yang cukup lama sesudah tragedi itu terjadi, sehingga dapat dibedakan dengan kunjungan untuk menyampaikan simpati atau rasa berlangsungkawa. Bahkan, andai pun dilakukan sesudah selang waktu yang lama, jika pengunjungnya adalah sanak kerabat atau keturunan korban, peristiwa itu tidak tepat kalau disebut dengan wisata tragedi. Begitu juga dengan perziarahan religius. Tidak tepat juga kalau dimasukkan ke dalam wisata tragedi ini. Baik, berikut merupakan contoh wisata tragedi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Museum Fathahillah. Rom bawah tanah ini yang pernah menjadi penjara pada zaman kolonial Belanda juga pernah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Dan contoh yang kedua yaitu Monumen Pancasila Sakti. Monumen Lubang Buaya atau yang disebut dengan Monumen Pancasila Sakti pernah dianggap sebagai objek wisata yang harus dikunjungi. Setidaknya pada zaman Orde Baru, karena dalam sejarah resmi Orde Baru dikatakan bahwa Lubang Buaya adalah tempat 6 jenderal dan seorang perwira angkatan darat dibunuh secara tragis oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peranan etika bisnis dan etika sosial. Peran etika bisnis dan etika sosial dalam menghadapi isu atau topik wisata tragedi. Peristiwa yang terjadi dalam tempat wisata tragedi merupakan salah satu bentuk sejarah yang dapat kita lestarikan, karena itu merupakan bentuk kita menghargai tempat bersejarah tersebut. Maka dari itu, etika bisnis dan etika sosial sangat berperan penting dalam menghadapi isu wisata tragedi ini. Karena dengan adanya etika berbisnis atau etika bisnis, terlebih lagi etika sosial yang baik, kita dapat menghargai adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tempat wisata tersebut. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai etika bisnis dan etika sosial dalam menghadapi wisata tragedi atau yang biasa disebut dengan dark tourism. Etika bisnis dan etika sosial merupakan hal yang penting dan harus kita terapkan tidak hanya dalam berbisnis, melainkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Saya harap penjelasan saya dapat dipahami dengan baik.
Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.